Tes. Yang lain segera diinfokan join ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak.
Tes. Terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Pak. Oke, kita mulai perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita belajar tentang perintah dasar Linux atau command line Linux. Jadi di sistem operasi ini nanti ke depannya kita akan selalu menggunakan Linux. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kemarin tugasnya dapat instalasi Linux, berarti itu keberuntungan untuk teman-teman. Kemudian misalkan ada yang belum menginstal Linux di virtual mesinnya, teman-teman bisa menginstal Linux dari sekarang ataupun nanti setelah ini perkuliahan ini. Kemudian untuk teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan command line menggunakan Linux ini dari Windows juga ada. Tetapi kalau dari Windows dipastikan teman-teman bisa membuka ini di Microsoft Store, kemudian nanti dicari di sana Linux. Nah, untuk varian Linuxnya bebas, karena untuk command line-nya atau sintaksnya sama. Baik itu Linux Ubuntu, ataupun Linux Kali, Debian, Fedora, dan sebagainya, itu semuanya untuk strukturnya ataupun untuk command line-nya semuanya akan sama. Oke. Tadi di e-learning sudah saya berikan struktur atau ini directory atau folder yang ada di Linux. Nah, kemudian di sana juga ada forum. Di sana di forum tersebut saya memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing teman-teman diskusi. Ini kita cek dulu untuk forumnya. Sebelum nanti kita akan belajar command line Linux itu ada apa aja. Oke, yang pertama terkait dengan analisis perbedaan antara sistem operasi Linux dan Windows, yang mana di sini dikhususkan untuk struktur direktorinya. Ini jawaban dari Mas Aji. Kalau di Linux itu tidak ada drive, hanya memiliki satu induk folder yakni root. Kemudian kalau di Windows, oke, seperti itu ya, teman-teman juga bisa membaca, baik membaca yang tadi ketika berdiskusi di forum ini ataupun membaca sekarang. Ini saya jawab aja nanti ya, terkait dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Sebenarnya kalau untuk default-nya, untuk default itu antara Linux dan Windows sebenarnya sama aja, yaitu hanya memiliki satu induk saja. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam Linux itu ketika ini membuat directory baru, itu sebenarnya juga bisa, seperti hanya ini di Windows. Atau yang maksud di sini adalah partisi. Kalau di Windows kan lebih dikenal dengan partisi. Partisi C, partisi D, ataupun partisi E, dan seterusnya. Kalau di Linux sebenarnya juga sama saja, ada jenis-jenis partisi. Ini kita coba yang ini. Menjawab yang di forum ini. Nah, sebenarnya di Linux itu ini ya, jadi jawaban teman-teman tadi kalau hanya menyebutkan direktori tunggal ataupun satu saja itu sebenarnya kurang tepat. Karena di Linux sebenarnya sudah banyak ini
Ada. Kalau ini artinya root ya. Jadi dia hanya slash, jadi itu artinya root. Kemudian apa ya? Seperti ini ya. Kemudian untuk di atasnya root itu bisa dibuat beberapa partisi, ada ini home, root, dan seterusnya. Nah, kalau di Windows itu ada partisi C, D, dan seterusnya lagi. Biasanya kalau C itu untuk sistem. Nah, kalau root, kalau Linux itu partisi sistemnya ada di mana ya teman-teman ya? Ada yang mau menjawab? Kalau di Linux itu sistemnya ada di mana? Nih, kami saya bukakan strukturnya yang ada di Linux. Kalau Windows kan sudah jelas, sistemnya itu ada di direktori C. Nah, kalau Linux, dia itu ada di direktori yang mana? Yang mau menjawab? Silakan dijawab. Nggak ada ini ya. Salah nggak apa-apa, nanti kita belajar bersama betulnya seperti apa. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Super user itu. Super user. Super user itu lebih tepatnya terkait dengan ini. Terkait dengan hak akses. Jadi super user itu melekat ke dia yang bisa mengakses terus. Seperti halnya di Windows kan tidak ada super user ini. Di Windows kan juga ada itu user-user. Kita juga bisa membuat user baru dan sebagainya. Nanti di root juga ada, di Linux juga ada. Jadi kita bisa setting apakah dia diizinkan untuk mengakses direktori boot, direktori yang lain, itu semuanya bisa di setting. Di Windows juga bisa di-setting. Sama saja. Yang beda di sini hanya letak-letaknya saja. Kalau di Windows tadi, sistem itu ada di direktori C, pada umumnya defaultnya. Nah, kalau di Linux itu ada di etc. Jadi di etc ini nanti semuanya terkait dengan konfigurasi, setting-setting, semuanya ada di etc. Kemudian kalau untuk penyimpanan data ini bukan data sistem, itu biasanya defaultnya ada di home. Nah, kalau di Windows kan biasanya teman-teman membuat direktori sendiri, misalkan C untuk sistem, kemudian untuk penyimpanan data ada di D, ada di E. Kemudian ada TMP, ini temporary, jadi di Linux ataupun di Windows juga sama. Ada folder atau directory TMP. Jadi teman-teman, baik itu menggunakan sistem operasi apapun, seharusnya sebaiknya file yang ada di directory atau di folder TMP ini juga harus sering-sering dibersihkan. Kita ambil contoh yang menggunakan Windows ya. Nah, di Windows juga ada. Tapi saya ngetikkannya cuma TMP. Tapi kalau di Windows nanti langsung munculnya ini ya, ada E-nya. Kalau di Linux itu hanya TMP saja. Nah ini sebaiknya secara berkala dihapus. Saya menghapus ini nggak masalah, sistem nggak akan error. Karena dia merupakan file ini, file temporary, file sementara. Nanti di Linux ataupun di sistem operasi yang lain sebaiknya jika teman-teman melakukan ini supaya apa? Supaya space-nya lebih longgar dan juga nanti ketika sudah dibersihkan seperti itu sistemnya akan berjalan lebih cepat juga, tidak lag. Nah ini terkait dengan ini ya, saya ingin menjelaskan tadi perbedaan
di struktur direktorinya. Kemudian yang berikutnya Mohon maaf Pak, sebelumnya suaranya kayak kecil gitu ya Pak. suaranya kecil ya. Kalau sekarang gimana? Sekarang udah mendingan, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, sebentar. jelas. Oke. Oke, yang berikutnya. Kalau di Linux itu ada direktori etc. Kalau di Windows itu apa? Ini sudah saya jawab ya tadi ya. Nah, kalau di Linux itu ada etc, kalau di Windows itu ada sistem. Iya, ada sistem. Nah, ini. Entah sistemnya. Oke, sepertinya di Windows saya ada yang forbidden. Nanti saya benar. Jadi kalau di Linux itu ada etc. Nah, kalau di Windows itu ada sistem, baik sistem biasa ataupun sistem 32. Nah, di sana untuk apa ya? Sama untuk ini. Kalau ini ditambahkan oleh Microsoft ada di program file. Jadi di Windows juga ada program file. Program file itu berarti apa? Berarti segala aplikasi yang kita install di sini ya. Aplikasi-aplikasi ini secara default kalau kita tidak mengubah pengaturan itu ada di program file. Nah, sebenarnya yang ada di program file itu juga ada kaitannya yang ada di sistem, baik itu sistem biasa, yang sistem S ataupun yang sistem 32. Jadi teman-teman ketika belajar sistem operasi ini nanti juga ada erat kaitannya dengan kita belajar struktur direktori ataupun struktur arsitektur. Itu kita teman-teman juga harus belajar di sana. Karena apa? Ya karena misalkan kalau nanti ada yang tertarik ke dunia digital forensik, hal seperti ini harus hafal teman-teman. Hafal ini artinya apa? Setidaknya tahu. Oh ternyata struktur atau cara kerja dari sebuah sistem operasi itu seperti ini. Terkait dengan konfigurasi ada di mana, kemudian terkait dengan misalkan ada penambahan device baru, dia konfignya ada di mana, itu teman-teman juga harus paham. Karena apa? Karena dasar dari sistem operasi ini bisa merupakan dasar dari misalkan teman-teman ada yang tertarik di digital forensik. Karena ya namanya digital forensik itu kan berusaha untuk merekonstruksi ulang bagaimana sih polanya tadi, kemudian kita bisa menemukan bukti digital atau bukti yang bisa dipertahankan, bisa digunakan untuk mendukung ini bukti-bukti yang lain. Karena apa? Karena yang namanya di kejahatan dunia maya itu buktinya nggak mungkin hanya satu saja. Jadi untuk menguatkan bukti yang itu bisa dikuatkan dengan yang lain termasuk dari sistem operasi. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yang ada di forum, apakah ada kesamaan command line yang bisa dikerjakan di Windows? Fungsinya untuk apa? Oke. Oke. Jadi memang ini ya, memang ada kesamaan ya, ada beberapa kesamaan, tapi tidak semuanya bisa dilakukan. Oke, dari materi terkait dengan struktur direktori, kemudian ada di forum, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum saya lanjutkan ke materinya? Tidak ada ya?
Oke, kalau nggak ada, ini saya ingatkan kembali, mulai hari ini, pertemuan ini sampai ke depannya, kita akan menggunakan Linux. Ini teman-teman bisa bebas, bisa menggunakan ini, Ubuntu yang kita install dari Windows. Kita memanfaatkan Microsoft Store, atau bisa juga teman-teman menggunakan Kalau virtual. menggunakan Kali Linux boleh nggak, Pak? Boleh, sama saja. Sama saja, Mas. Linux-nya bebas. Nah, teman-teman tinggal menyesuaikan aja, teman-teman lebih mudah yang mana, atau lebih support yang mana untuk perangkatnya. Jadi, di sini dikembalikan ke teman-teman aja. Karena untuk perangkatnya kan antara satu yang dengan yang lain kan berbeda-beda. Untuk yang menggunakan Android juga bisa, nanti menggunakan termit, nggak masalah. Mas Mukmin sedang ngeband. Mas Mukmin sedang ngeband atau gimana? Oke. Jadi kalau untuk yang virtual machine punya saya, itu dulu ada banyak, tapi karena dulu digunakan untuk penelitian, dan penelitiannya sudah selesai, sehingga saya hapus untuk OS-nya. Dulu ada 5 lebih, ada OS dengan varian Android, dan juga Linux, dan juga Windows. Jadi saya tidak menggunakan ini, tetapi penggunaan virtual machine ini kan sudah dipelajari kemarin. Harapannya teman-teman ini apa itu mengeksplor lebih jauh lagi terkait dengan penggunaan virtual machine ini. Karena apa? Karena nanti yang teman-teman itu ada yang bekerja di jaringan ataupun bekerja sebagai administrator server, penggunaan virtual machine ini sangat berguna nanti. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi terkait dengan virtual machine ini. Nah, tapi kalau ingin menggunakan Windows, gini aja. Kita install Linux yang ada kita download dari Microsoft Store. Nah, Linux kan ada banyak variannya. Ada Kali, ada OpenSUSE, ada Fedora, dan seterusnya. Terkait dengan menginstal bagaimana, nanti silakan teman-teman ini ya, mencari sendiri di Google bagaimana caranya. Oke, kita langsung ke materi inti. Nah, tadi kan ini ya, ada yang menyebutkan CD. CD itu untuk apa sih teman-teman? Perintah CD. Change directory. Change directory. Nah, kita ingin ke directory mana? Ini ya, kita ambil contoh yang ada di sini. Oke. Ternyata di Linux itu directory-nya, directory awal ada ini ya, ada banyak. Kita ambil contoh, kita akan masuk ke etc. Nah, kan saya masukkan ke etc. Nah, bedanya teman-teman perhatikan ya. Kalau kita ada di root, maka ini kosong. Tetapi kalau teman-teman ada di folder etc, directory etc, maka depannya juga ada etc. Begitu juga dengan yang lain. Misalkan nanti teman-teman ada di directory var. Nah, ini juga akan berubah menjadi var. Nah, kemudian tentu saja ini ya, Linux yang dia itu tanpa grafik atau CLI, maka nanti untuk pengoperasionalnya juga sama seperti ini. Tampilannya cuma hitam gini aja. Nah, maka kita kan perlu untuk mengetahui di sana itu ada folder atau file apa aja sih di directory etc tersebut. Nah, itu kan kita perlu mengetahui. Kalau kita menggunakan yang
grafik, kan kita bisa langsung aja ke file manager, kan bisa langsung kelihatan. Nah, kalau di Linux, komennya seperti apa ya? Kita caranya untuk melihat atau menampilkan folder atau file yang ada di directory yang kita tuju. Perintahnya apa? CD terus garis miring nama foldernya gitu kayaknya, Pak. Kurang tepat? Ada lagi, teman-teman? LS, Pak. Oke, ls. Nah, ls itu kepanjangannya apa ya, Mas ya? Tadi yang menjawab. List. Oke. Jadi ini. Ketika kita sudah menuju sebuah folder atau directory yang kita tuju untuk melihat di sana itu ada apa aja, kita bisa mengetikkan ls ini. Nah, maka kita akan mengetahui, oh ternyata di sana ada ini, ada network manager, kemudian user.core. Nah, di sini kan warnanya berbeda. Antara yang biru dan putih, itu bedanya apa? Yang biru itu apa, yang putih itu apa? Atau kalau enggak saya ini tunjukkan ini ya. Saya misalkan ini yang ini di sini ada SSH ya, SSH. Loh, ternyata nggak bisa. Kita coba shadow. Loh, ternyata nggak bisa juga. Itu kenapa Mas? Kok nggak bisa? Nah, ternyata sama saja nggak bisa. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui ini ya, kita sudah mengetahui misalkan ini SSH. SSH itu tadi ada di ITC ya misalkan. Kita gini, ITC, SSH. Nah, setelah ini teman-teman harusnya paham ya, apa sih perbedaannya antara warna biru dan putih? Paham belum? Perbedaannya apa? Antara warna biru dan putih. Silahkan dijawab loh, nggak apa-apa loh, salah nggak apa-apa. Bedanya apa? Antara warna putih dan biru. Tadi kan saya sudah ini ya, sudah mendemukan. Atau tadi sudah ada yang menjawab. CD itu apa sih? CD ternyata adalah untuk directory. Berarti ketika kita bisa menggunakan directory tadi, berarti itu artinya menandakan itu adalah sebuah folder atau directory. Jadi perbedaan antara warna biru dan putih itu apa? Bapak mohon maaf, bisa ya screen-nya stuck di Google. Oh gitu, oke sebentar. Dari tadi atau baru aja? Dari Dari tadi, Pak. bingung Pak makanya, Pak. Kok diem semua? Oke, saya clear ya. Saya ulangi. Kita mulai dari awal. Ini sudah tampil belum tampilan saya? Sudah, Pak. Udah, Oke. Pak. Kalau di sini belum ada tanda-tanda apa-apa, maka ini artinya kita sedang ada di root. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Iya, Nah, Pak. kemudian misalkan kita ingin pindah ke directory lain, kita menggunakan komen apa? Sambil mengulang tadi sudah saya menjawab. Menggunakan komen apa? Pindah ke directory lain. Jadi, Pak. Jadi kita misalkan ingin ke etc ya. Nah, perbedaannya ini. Kalau ini ada /etc, itu artinya kita sedang berada di folder tersebut, di directory tersebut. Tapi kalau tandanya adalah ini, tidak terhingga, itu artinya kita sedang berada di root. Nah, kemudian
ketika kita ingin melihat di folder atau di directory tersebut ada apa saja, kita bisa mengetikkan ls. Nah, ini ls. Di sini ada list atau ada daftar yang berisi file ataupun folder. Nah, yang saya tanyakan tadi, apa sih bedanya antara warna biru dan putih? Nah, kalau warna biru itu artinya adalah ini folder. Kita coba, atau kita coba gini aja. Kita coba yang putih dulu ya. Git. Nah, ternyata nggak bisa. Oh, itu salahnya, salah nulis ya, pakai git. Nah, ternyata nggak bisa. Karena apa? Karena dia bukan merupakan directory atau bukan merupakan sebuah folder. Maka dapat disimpulkan bahwa yang warna biru adalah sebuah folder. Kita sekarang coba yang SSH. Nah, karena SSH ini warnanya biru, berarti dia merupakan sebuah folder. Nah, kalau dia itu merupakan sebuah folder, maka ada kemungkinan dia itu menyimpan folder yang lain ataupun file-file. Kita coba cek pakai apa? ls. ls. Nah, ternyata di folder SSH dia itu menyimpan config SSH, kemudian lain-lain. Oke, sampai sini sudah jelas bagaimana kita pindah directory, kemudian bagaimana kita membedakan apa itu file, apa itu folder. Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Masih cukup jelas, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita coba ke root lagi. Biasanya teman-teman kan ketika menggunakan komputer kadang ada yang iseng. Oh, ini komputer siapa sih? Komputernya, hostname-nya apa dan lain-lain. Kalau di Windows kan mudah ya itu ya. Klik kanan, ada ini, ada file manager di PC itu, kemudian properties, misalnya dilihat macam-macam channel, kita bisa mengetahui atau kita IP-nya sekian, kemudian apa itu terkait apa namanya komputer ini. Nah, kalau di Linux ada yang tahu nggak menggunakan apa? Sebenarnya ada banyak cara. Kita coba satu-satu ya. Kita bersihkan dulu. Nah, jadi artinya, nah ini ada clear. Kalau clear itu artinya kita akan membersihkan layar-layar yang di atas. Nah, untuk mencari tahu komputer ini namanya apa dan seterusnya, kita gunakan aja ID. Diketahui. Ternyata UID-nya Facebook, Git, grup, kemudian admin, dan lain-lain. Kemudian untuk nanti setelah ini akan saya kasih tugas ya teman-teman terkait dengan perintah ini. Misalkan ingin membuat folder. Ini membuat folder itu komennya apa untuk membuat folder? Membuat itu bahasa Inggrisnya apa? Create. Create, Pak. Selain create, Mac. Pak. Mac. MK, disingkatnya MK. Kemudian karena ingin membuat folder itu sering disebutnya sebuah directory. Kalau kita main Linux, maka disingkat jadi dir. Nah, setelah itu kita bisa membuat sebuah folder. Kita buat folder apa teman-teman? Silakan berpendapat supaya kelasnya lebih aktif. Kita ingin membuat folder apa? Latihan, Pak. Percobaan. Nah, ini ada ini.
ada notif. Tidak ada, nih ya, kita langsung aktifkan aja ya. Tidak dapat membuat direktori latihan. Permission D. Artinya apa? Artinya di folder home ini dia sudah disetting supaya ini tidak diizinkan orang yang tidak memiliki akses itu untuk membuat sebuah folder ataupun file. Nah, untuk melihat ini, untuk melihat oh dia itu aksesnya atau permisinya apa aja. Di Linux itu ada yang permisinya 777 ataupun 775 dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal ini nanti kita akan pelajari juga bagaimana sih kita untuk melihat akses, kemudian ingin mengubah dan seterusnya. Nah, itu nanti komennya adalah chmod, kemudian com, dan seterusnya. Nanti akan saya sajikan dari ini kita masih perintah dasar dulu yang awal-awal dulu. Jadi bagi yang lain yang mungkin sudah dapat ilmunya ini, kita sambil mengulang. Kalau yang belum, berarti ini kesempatan awal. Supaya apa? Supaya nanti belajar ke depannya, itu kita ini serentak bersama. Kalau belajar dari nol, ya semuanya dari nol dulu. Jadi nanti supaya serentak bersama, misalkan ada yang belum paham, nanti bisa tanya ke saya, ataupun tanya ke temennya yang mungkin sudah dapat ilmunya lebih dahulu. Karena di sini ada yang teman-teman dari SMK PKJ atau MN, pasti saya rasa juga diajarkan juga terkait dengan hal ini. Nah ini karena belum ada aksesnya, jadi kita harus mengubah dulu. Nah kemudian nih kalau untuk mengcopy hak aksesnya apa akses? Command line-nya apa ya teman-teman ya? CP, Pak. CP. Kemudian kalau untuk mencari sebuah file, ada nggak? Kalau teman-teman tahu nggak mencari sebuah file? Oke, di sini ya, saya kembalikan ke etc lagi. Di sini ada file. File apa ya? File yang paling singkat aja. Ini ya, file host. Bagaimana sih kita cara mencari file host tersebut? Kita menggunakan apa kalau mencari bahasa Inggrisnya file? Search Pak apa find? Fine. Find. Kemudian nama direktorinya apa? Kemudian kita cari nama filenya. Nah, ternyata ada banyak ini. Nah, jadi kita tadi kan menyebut ini ya, tadi ini. Pen foldernya etc host. Berarti ini artinya apa? Artinya adalah mencari sebuah kata yang ada di folder etc. Hasilnya seperti ini, sangat banyak. Kita coba lagi ls. Ada nggak yang dia itu, nah ini ya, sensors3.com. Kita coba yang ada ekstensinya. Sensors3.com. Nah, ternyata sama saja ya ternyata ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa fokus ke ini, fokus ke file yang dituju? Ada yang tahu nggak? Ini sama ya.
Gimana ya teman-teman ya? Ataukah ini sensor 3 ini merupakan ya tadi, Tambah lagi Pak, tambah garis miring terus cari namanya. oke, seperti ini terus gimana? Terus garis miring lagi, terus yang dicari. Yang dicari. Misalkan apa Mas? Yang dicari. Oh, iya, kan nggak tahu yang isinya apa Pak. Seperti itu ya. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perintah dasar ini sebenarnya nanti ada banyak. Nanti ada sekitar 30 atau mungkin sampai 50 juga ada. Nanti akan saya share materi dan juga tugasnya. Jadi nanti teman-teman bebas apakah mau menggunakan virtual machine ataukah mau menggunakan ini Linux yang tertanam di Windows juga bisa, ataupun menggunakan Termux bagi yang masih menggunakan Android ataupun model lainnya, nggak masalah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau punya Bapak itu pakainya apa Pak? Linux yang apa? Bisa pakai Ubuntu, Mas? Ubuntu. Ya. Itu pakai virtual machine juga Pak? Bukan. Ini menggunakan ini. Jadi kan ada PowerShell. Nah, jadi dengan adanya PowerShell ini di Windows sudah mengizinkan kita ini mengoperasikan sistem operasi yang lain. Jadi langkah pertama nanti, misalkan ada yang tertarik menggunakan seperti ini, teman-teman aktifkan dulu melalui PowerShell, kemudian cari di Microsoft Store, kemudian dicari OS yang diinginkan. Nanti OS-nya ada banyak. Kalau kebanyakan ini ya, teman-teman yang lain atau mungkin yang lain juga, Microsoft Store itu kan biasanya hanya untuk digunakan misalkan untuk install game ataupun aplikasi yang lain. Nah, itu juga digunakan untuk menginstal OS. Nanti misalkan saya tertarik dengan Kali, ini kita download. Nanti terus muncul di aplikasi-aplikasinya tertanam di Windows kita. Nanti bentuknya kayak aplikasi berarti ya Pak? Ya, bentuknya ya ini tertanam di Windows. Memakan space laptop nggak itu? Lebih memakan mana daripada virtual machine sama itu pakai itu langsung pakai PowerShell? Lebih memakan ketika menggunakan virtual machine. Tapi kalau nanti teman-teman ada mata kuliah jaringan ataupun yang membutuhkan eksperimen dengan dua perangkat, sebaiknya teman-teman tetap menggunakan virtual machine. Tapi kalau misalkan itu sudah dilewati dan sudah tidak ada dan sudah ini ya, sudah mengabaikan ini artinya, oh saya kemarin nggak tertarik dengan jaringan, ya teman-teman langsung menggunakan seperti ini nggak masalah. Kembali lagi ke teman-teman mau menggunakan apa nggak masalah. Karena virtual machine sebenarnya ada banyak yang perlu dipelajari sebenarnya. Apalagi yang terkait dengan eksperimen di bidang jaringan, ataupun yang security atau forensik, itu nanti semuanya akan sangat banyak. Sebenarnya saya ini juga mendownload puluhan ISO dari Android versi sekian sampai sekian, kemudian Linux LED, kemudian Windows LED, ataupun yang lain-lain, itu semuanya akan saya download kemarin untuk tujuan penelitian dari ini. Kembali ke teman-teman aja, menggunakan yang mana, nggak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, mau bertanya, kalau nggak punya laptop gimana Pak? Pakai Android bisa menggunakan Termux. Jadi nanti download aja Termux. Seperti itu ya, Mas Andi Setiawan. Oke Pak, Sun. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, izin nanya, Pak. Silakan. Ini individu apa berkelompok ya, Pak? Kalau yang
instalasi kemarin yang virtual machine sama install OS itu kemarin boleh berkelompok. Cuma untuk yang sekarang sampai ke depan kita sudah fokus ke command line menggunakan Linux. Sudah banyak alternatifnya seperti yang saya katakan tadi. Itu nanti mulai individu. Supaya apa? Supaya teman-teman juga bisa merasakan sama nanti harapannya juga lebih memahami terkait dengan apa yang telah dikerjakan. Karena ini nanti ada kaitannya dengan profesi juga. Misalkan teman-teman tertarik hal seperti ini sebenarnya juga merupakan dasar di profesi. Misalkan ada yang terkait dengan administrator server. Nah, itu kan juga merupakan profesi. Teman-teman sudah menekuni di sana. Saya suka ini ya, tapi ya harus menekuni ini. Karena ada profesinya, misalkan. Nah, terkait dengan profesi ini kan saya kembalikan ke teman-teman. Teman-teman tuh ingin fokus ke profesi yang mana. Tetapi sebenarnya walaupun ada yang tertarik jadi programmer, sebenarnya mempelajari juga nggak ada salahnya. Karena apa? Karena pada suatu kondisi tertentu, yang namanya programmer pasti juga akan berurusan dengan yang namanya OS Linux. Karena apa? Karena setiap aplikasi yang tertanam itu biasanya servernya menggunakan Linux. Jadi mau nggak mau juga harus bisa untuk konfigurasi Linux itu seperti apa. Seperti halnya tadi, kita membuat folder atau mengetahui folder. Kalau di Linux itu kan letak sebuah aplikasi, itu kan ada di var www secara defaultnya. Nah, kalau kita nggak tahu struktur OS-nya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana copy-nya, bagaimana membuat foldernya, kan otomatis juga nggak akan jalan itu aplikasi. Jadi semuanya saling berhubungan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Masih, Pak. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, sebentar lagi akan saya share materi lengkapnya dan juga tugasnya. Jadi sebenarnya materi itu merupakan latihan, tapi latihan itu juga dijadikan tugas untuk teman-teman. Supaya apa ya? Supaya saya juga memastikan teman-teman telah mengerjakan. Karena apa? Karena saya yakin pasti akan ada beberapa ketika saya berikan latihan, mungkin nggak dicoba. Maka di sini saya juga, ini latihannya akan saya jadikan sebagai sebuah tugas. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kita pelajari. Semoga yang singkat tadi sudah ini ya, sudah memberikan gambaran apa yang akan kita pelajari ke depannya nanti, dan juga sudah memberikan konsep dasar atau basicnya. Oh, kita menggunakan Linux itu seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Makasih banyak, Bapak. Iya, sama-sama. Posisi masih posisi. Kos-kosan, Mas. Estu matur suwun, Pak. Walah kos-kosan tuh. Ya wes lah tidur wae. Info swimming. Madang. Mengingatkan Pada ini madang tuh ya. direkam ya, teman-teman. Madang, venorepmu